Saya bersyukur bahwa tema The Year of Emerging Leader bukan hilang atau berakhir dengan adanya kondisi yang ada sekarang, tapi ini tetap menjadi semangat kita untuk kita terus melahirkan pemimpin-pemimpin yang baru. Dan saya bersyukur minggu yang lalu Pak Daniel menyampaikan firman Tuhan tentang Raising Timothy yang kental sekali tentang bagaimana kita mempersiapkan generasi yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Shalom Kingdom Community Rock Surabaya, mari kita responi firman Tuhan minggu yang lalu dengan kita bersemangat untuk mempersiapkan generasi. Ya, di Komsel ada GKM yang mulai mempersiapkan para fasilitator Komsel. Persiapkan mereka untuk mereka bisa berdiri, bergerak, untuk akhirnya semua jemaat bisa tercover dalam penggembalaan yang ada. Ya, kita punya PR besar untuk Komsel, kita responi Raising Generation ini dengan lebih sungguh lagi. Dari sektor menggembalakan para GKM menggembalakan para fasilitator Komsel menjangkau seluruh jemaat. Dan saya percaya dengan pergerakan ini akan membawa kita semuanya pada kehendak Tuhan. Amin. Nah, minggu yang lalu firman Tuhan yang disampaikan berasal dari 1 Timotius atau berangkat dari satu ayat di 1 Timotius 1 ayat yang pertama, dari Paulus Rasul Kristus Yesus menurut perintah Allah, juru selamat kita, dan Kristus Yesus dasar pengharapan kita. Ayat yang kedua, kepada Timotius anakku yang sah. Paulus menyebut Timotius anakku yang sah di dalam iman, ya, sah di dalam iman, kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Satu ayat lagi di dalam 2 Timotius 1 ayat yang pertama, dari Paulus Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Ayat yang kedua, kepada Timotius anakku yang kekasih, kasih karunia rahmat dan damai sejahtera Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Bapak Ibu Saudara, dari ayat ini kita melihat betapa kedekatan antara Paulus dengan Timotius, ya, yang itu akhirnya memang mempersiapkan seorang Timotius untuk dia bisa memegang jemaat, dia bisa membangun satu jemaat dalam usianya yang masih muda. Ada Paulus menemukan, Paulus mendidik, dan Paulus menumbuh kembangkan Timotius untuk akhirnya dia bisa menjadi seorang pemimpin. Nah, ini yang akan kita teladani. Pesan ini yang akan kita teladani dari Paulus supaya kita juga punya semangat yang sama, bahkan kita punya strategi yang sama, walaupun di lapangan bisa berbeda kondisinya, tapi mari kita bersama-sama membangkitkan generasi orang-orang yang Tuhan percayakan dalam hidup kita untuk mereka juga dipersiapkan menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan. Yang pertama, apa yang harus kita punya atau apa yang kita bisa teladani dari proses Paulus kepada Timotius ini? Yang pertama adalah kita mesti memiliki semangat keteladanan sebagai pemimpin. Tidak cuma keteladanan, tapi juga ada sikap mendidik. Ini yang kadang tidak gampang, ya, sikap mendidik ini. Keteladanan pun juga bukan hal yang mudah. Tapi ini yang harus kita punyai, miliki semangat keteladanan sebagai pemimpin dan sikap mendidik bagi anak-anak yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, baik itu anak jasmani maupun anak-anak rohani kita. Sehingga melalui kehidupan kita, mereka semuanya bisa meneladani kepemimpinan kita. Mereka semuanya bisa meneladani cara kita membawa generasi untuk lebih lagi di dalam Tuhan. 1 Timotius 4 ayat 16 mengatakan, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Setiap kita orang tua, kita punya karunia sebagai seorang pemimpin. Minimal, walaupun mungkin kita bukan pemimpin di kantor, pemimpin di pelayanan, mungkin kita adalah anggota di sana, tapi minimal kita semuanya adalah memimpin rumah tangga kita untuk bisa ada di dalam Tuhan, bahkan lebih lagi di dalam Tuhan. Jadi sebenarnya setiap kita punya karunia sebagai seorang pemimpin. Bagaimana kita juga membawa anak-anak kita melalui keteladanan kita sebagai orang tua, ya, melalui bagaimana cara kita ngambil keputusan yang itu dilihat oleh anak-anak, melalui bagaimana cara kita bersikap yang itu dilihat oleh anak-anak kita. Waktu kita menghadapi masalah, waktu kita menghadapi sesuatu, anak-anak kita belajar dari bagaimana cara kita mengatasinya.
berkomsel. Saya percaya anak-anak kita belajar dari bagaimana bapaknya berkomsel, bagaimana orang tuanya berkomsel, bagaimana orang tuanya sharing. Semuanya itu diperhatikan oleh anak-anak kita. Tidak cuma sekali lagi, tidak cuma anak-anak jasmani saja, tapi anak-anak rohani pun memperhatikan bagaimana kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Sebab itu miliki itu ya, melalui perkataan kita, melalui tingkah laku kita, bahkan respon yang kita berikan atas setiap permasalahan yang kita hadapi, anak-anak meneladani semuanya itu. Dan gak cukup sampai di situ, ada didikan. Bagaimana kita juga ngajari anak kita berdoa, bagaimana kita juga ngajari mereka datang sama Tuhan, bagaimana kita ngajari mereka untuk tidak gampang menyerah. Ada didikan yang kita berikan kepada mereka. Dan cara terbaik untuk menerapkan ini adalah, salah satu dari strategi kita di tahun ini adalah family devotion. Ya. Itu menjangkau keluarga kita, membawa keluarga kita. Terus kalau di luar keluarga bagaimana? Strategi yang kedua, devotional life. Kita share apa yang kita dapat kepada orang-orang yang Tuhan percayakan ada di dalam kita, ada di bawah kita untuk kita gembalakan. Sektor kepada GKM, GKM kepada fasilitator komsal kepada seluruh GKM. Seluruh jemaat maksud saya. Pada seluruh jemaat. Sehingga semuanya akan mulai bisa share. Saya dapat ayat ini, di ayat ini saya dapat ini, saya dapat pelajaran ini. Itu kita saling share, lalu dari situ kita saling mendoakan. Saya percaya kita sedang mempersiapkan generasi yang Tuhan percayakan. Yang kedua, tidak cuma keteladanan, tidak cuma sikap mendidik kepada anak-anak kita. Yang kedua adalah kita mesti temukan potensi yang ada dalam anak-anak kita dan juga membuat mereka, yang itu semuanya membuat mereka jadi pribadi yang unik. Ada talenta, ada karunia yang Tuhan berikan kepada anak-anak kita. Kita mesti kenali itu dari mereka. Ada anak-anak yang bisa menemukan dengan sendirinya, ada anak-anak yang kesulitan untuk menemukan, aku ini potensiku apa ya, talentaku apa ya. Di situ peran orang tua sangat penting. Untuk dia bisa menemukan, tidak cuma menemukan, dia mengarahkan anak ini untuk dia bisa lebih maksimal dengan setiap potensi dan talenta. Saya percaya setiap anak Tuhan berikan talenta. Setiap kita Tuhan berikan talenta. Tinggal bagaimana kita mengembangkan itu, memaksimalkan itu semuanya dalam diri anak-anak kita. Kita mengembangkannya melalui apa? Ada pendampingan yang kita lakukan, ada arahan yang kita lakukan, ada didikan, bahkan sharing firman dalam kehidupan keseharian. Itu penting, supaya anak-anak kita akrab dengan firman Tuhan, bahkan dalam keseharian mereka. Ya, bukan berarti terus sebentar-sebentar dengan anak atau dengan anak rohani buka Alkitab, ya enggak perlu seperti itu sih. Itu nanti jadinya terhalang dengan mungkin bawa buku besar Alkitab gitu ya. Sederhana saja, hari ini kita ngalami seperti ini, kok kayaknya ada ayat yang bilang seperti ini ya. Atau kita membicarakan kebaikan Tuhan. Hari ini Tuhan tuh baik sama aku. Hari ini seperti itu, sudah sharing firman, itu sudah membicarakan atau membahas kebaikan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Itu hal yang baik untuk membawa anak-anak dekat. Waktu mereka dekat, kita temukan potensi, kita kembangkan itu. Saya percaya mereka akan diperlengkapi oleh Tuhan sendiri untuk lebih maksimal lagi dalam apapun yang mereka kerjakan. 1 Tesalonika 3 ayat 2-3 berkata, lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus. Tujuannya jelas, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Timotius dikirim untuk menguatkan hati, menasehatkan tentang iman supaya nggak ada orang yang goyang imannya. Jelas dan diarahkan dan dimaksimalkan untuk berfungsi. Tentunya diawali dari orang tua juga harus berfungsi sebagai orang tua, supaya anak-anak kita bisa berfungsi dengan setiap bagian yang mereka kerjakan, setiap talenta yang Tuhan percayakan difungsikan. Yang ketiga, yang terakhir, beri ruang pada kelemahan, kegagalan, ya, dengan memberikan
penguatan ketika mereka sedang mengalami itu. Saya ingat satu kali Owen pernah ikut salah satu lomba. Ya, memang lomba-lomba sebelumnya dia menang. Di kali itu Owen kalah. Dan dia merasa sangat terpukul dengan kejadian itu, dia nangis dan sebagainya. Tapi disitulah kami orang tua, kami peluk dia, kami berikan pengertian bahwa kalah itu bukan berarti semuanya hancur, enggak. Saya bilang sama anak saya, buat papa, buat mama, waktu kamu berani tampil di depan anak waktu itu Owen masih sekitar umur 6 atau 7 tahun ya. Dia bisa tampil di depan untuk membawakan sebuah storytelling. Keberaniannya dia itu buat saya, dia sudah menang. Itu fungsi orang tua. Ya, menerima kegagalannya dan memberikan kekuatan. Next time, nggak usah takut. Yang penting kasih yang terbaik buat Tuhan. Akhirnya Owen mulai semangat lagi untuk dia mulai mengembangkan talentanya untuk storytelling. Dulu masih kecil bahasa Indonesia. Hari-hari ini storytellingnya sudah bahasa Inggris. Bapaknya kalah sudah. Tapi saudara, itu sebuah kebanggaan luar biasa buat saya pribadi sebagai orang tuanya. Dan saya percaya semua orang tua selalu ingin membanggakan anak-anak. Dan kita maksimalkan, kita temukan, dan kita berikan, sekalipun gagal, kita beri ruang. Kita terima mereka, kita peluk, kita jadi orang yang ada bersama-sama mereka di tengah kegagalan mereka. Jangan judgement, jangan kamu sih, kamu sih, wah itu bukan bagian kita. Ketika dia mengalami kegagalan, ketika seorang anak mengalami kegagalan, judgement dari dunia ini sudah cukup mendidik dia. Bagian kita orang tua adalah datang, mendampingi, dan memberikan kekuatan untuk dia bisa kembali bangkit dan melakukan yang lebih maksimal lagi ke depan. Bapak Ibu Saudara, mari kita semuanya terlibat dalam raising generation. Saya tutup dengan satu hal yang tidak kalah penting, yaitu bahwa berikan pujian atas keberhasilan. Kalau tadi kasih ruang untuk kegagalan yang dia alami, kalau dia berhasil, jangan lupa untuk kita berikan pujian atas keberhasilan yang mereka alami. Bisa berupa pernyataan di depan umum, kadang kita ngomong, wah, selamat ya, kamu berhasil di depan orang. Atau kamu bisa menghandle ini, kamu bisa menyelesaikan ini. Pernyataan di depan umum, maupun ada bentuk pujian dan atas keberhasilan yang dialami oleh anak kita itu dalam bentuk diberikan kepercayaan yang lebih besar. Bukankah Tuhan kita juga seperti itu? Kita setia perkara kecil, Tuhan berikan perkara lebih besar. Tuhan berikan, kita setia dalam kepercayaan kecil, Tuhan siapkan kepercayaan yang lebih besar. Itu yang kita kerjakan buat anak-anak kita. Dan semuanya itu akan membuat generasi yang Tuhan percayakan semakin mengembangkan diri mereka maksimal untuk berfungsi dan berperan dalam bagian mereka masing-masing. Dan semuanya kita kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Saya berdoa, Komsel Rock Surabaya, kita berfungsi, kita bergerak, dan kita memaksimalkan. Kita terlibat aktif dalam raising generation. Dan biar melalui kita semua, ada banyak generasi yang lebih lagi menyembah Tuhan, lebih lagi meninggikan Tuhan, lebih lagi memuliakan Tuhan. Beberapa pertanyaan Komsal atau perenungan pribadi ya. Sekarang untuk online belum bisa jalan Komsal dengan perenungan ini, tapi ini jadi pertanyaan perenungan pribadi, yaitu bagaimana hubungan kita dengan anak-anak kita. Karena perlu kedekatan untuk kita mengenal mereka, untuk kita menemukan potensi mereka, butuh kedekatan. Pertanyaannya adalah bagaimana kedekatan kita dengan anak-anak? Apakah anak-anak merasa nyaman dengan kita, atau jangan-jangan keberadaan kita itu menakutkan buat mereka? Ya, bagaimana hubungan kita dengan anak-anak? Dan sekali waktu kita orang tua kadang perlu mendengar dari mereka tentang bagaimana kita jadi orang tuanya mereka itu bisa menjadi masukan buat kita, bahkan itu juga membuat kita mengerti kebutuhannya mereka apa. Kita bisa lebih dekat masuk dalam kehidupan mereka. Yang kedua, keteladanan hidup apa yang kita mau bangun untuk anak-anak kita. Yang ketiga, komitmen. Apa yang akan kita buat sebagai bentuk kesungguhan hati kita dalam membangkitkan generasi atau raising generation yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Saya berdoa, Komsel Rock Surabaya, kita bergerak bersama-sama untuk raising generation for the glory of the Lord. Kita berdoa.
Tuhan ucap syukur. Kami percaya siapa orang-orang yang Kau percayakan ada dalam penggembalaan kami di Komsel. Tuhan, Kau berkati mereka semua. Tuhan, Kau pakai mereka semua lebih dari Kau pakai kami. Tuhan, urapan-Mu atas mereka semuanya Tuhan. Hamba-Mu berdoa hari ini untuk setiap Komsel yang melihat tayangan ini. Tuhan, berikan semangat yang baru. Berikan kekuatan yang baru untuk mereka terlibat aktif dalam raising generation Tuhan. Sehingga melalui Komsel lahir generasi-generasi yang mengasihi Tuhan lebih, generasi yang memuliakan Tuhan lebih. Terima kasih, berkati setiap sektor, gembala wilayah, gembala sektor, gembala Komsel, bahkan setiap fasilitator Komsel, bahkan semua jemaat yang terlibat di Komsel. Berkat-Mu atas mereka semua Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Tuhan memberkati.